malam-malam kerja untuk teater, dan saya berbahagia sekali hadir di sini. Ada teman saya semua, ada Bahar dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa teks Pak, biar sedikit resmi. Teksnya lengkap, seperti Pak Harto. Kawan-kawan, para kerabat, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena kelimpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul untuk bersama-sama menjadi saksi atas acara ulang tahun kedua panyingkul.com, sebuah acara yang disebut oleh kawan-kawan sebagai berkumpul di Panyingkul. Betapa resminya kita ini semua berkumpul di Panyingkul, ada pidato pula. Acara berkumpul di Panyingkul bagi kami adalah merupakan tradisi tahunan yang telah dimulai tahun 2007 yang lalu. Acara berkumpul ini memilih waktu di antara bulan Juni dan bulan Juli, karena Juni atau Juli merupakan bulan-bulan kelahiran Panyingkul.com, juga bulan yang tepat untuk cuti bagi kawan-kawan warga Panyingkul yang karyawan dan profesional yang ada di kota-kota lain. Untuk datang ke Makassar, ada rekan Mustamin Almandari bekerja di Chevron di Balikpapan, dia penulis aktif di Panyingkul, datang tadi sore dari Balikpapan. Dan bulan Juni-Juli itu bulan liburan bagi anak-anak sekolah, kawan-kawan mahasiswa, sehingga memberi keluangan waktu untuk kita berkumpul-kumpul di Panyingkul. Dan bulan Juni dan bulan Juli itu juga secara romantik banyak dieksplorasi oleh para penyair, seperti penyair Sapardi Djoko Damono yang menulis Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Kawan-kawan yang kami muliakan, puisi itu dikutip karena mungkin nanti tidak dapat kesempatan baca puisi kan. Panyingkul diluncurkan 1 Juli 2006 bertujuan untuk mengembangkan citizen journalism. Kami menerjemahkannya menjadi jurnalisme orang biasa, satu bentuk jurnalisme yang telah berkembang luas di berbagai negara seiring dengan makin mudahnya akses internet. Citizen journalism dicirikan dengan partisipasi aktif masyarakat atau publik dalam proses lahirnya berita. Karena masyarakat atau wargalah yang menulis berita. Namun untuk praktek citizen journalism ini berbeda dengan weblog yang bisa diisi sesuka hati oleh pemiliknya. Maka portal citizen journalism dan dalam hal ini Panyingkul.com menerapkan proses kerja jurnalistik sebagaimana lazimnya di media massa yang memiliki visi, standar dan etika penulisan, serta memberikan honorarium kepada setiap tulisan yang dipublikasikan. Kita memberikan honorarium untuk tulisan yang dipublikasikan, tapi umumnya kawan-kawan menolaknya. Kumpul-kumpul jadi biaya ulang tahun. Sekali lagi, yang membedakan Panyingkul dengan media massa lainnya adalah bahwa 100% beritanya ditulis oleh warga biasa, non-wartawan. Visi Panyingkul adalah mengembangkan partisipasi warga untuk menyuarakan pandangan mereka tentang berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi, seni, dan kemasyarakatan secara luas dengan menetapkan Makassar sebagai wacana utama. Makassar dari pengertiannya yang paling harafiah sampai Makassar sebuah kota sebagai sentrum kesadaran sosial dan kultural. Mengapa Makassar? Karena Panyingkul dirintis oleh sejumlah warga Makassar yang berkeinginan kuat untuk bersama-sama melakukan representasi kota dan kesadaran tadi melalui media massa.
Kami memulai kegiatan ini 2 tahun yang lalu dengan melakukan survei mengenai representasi sosial kemasyarakatan di media massa lokal yang ada di Makassar. Dan ternyata kami sampai kepada kesimpulan bahwa media massa kita semakin lama semakin elit, makin lama makin meninggalkan publik sebagai alasan utama kehadirannya, makin lama makin tidak toleran kepada masyarakat, yang sebenarnya justru menjadi akar kelahiran praktek jurnalisme modern pada abad ke-19 yang lalu. Dengan kata lain, kami menyadari benar bahwa publik sebagai konsumen media selama ini telah diposisikan sebagai objek yang pasif. Padahal kita bayar, kita berlangganan korannya. Namun, dengan kehadiran teknologi internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi lainnya, kita semua telah menjelma menjadi kekuatan baru sebagai penyedia berita. Tanya anak-anak kita yang SMA, mereka mengekspresikan diri melalui internet, minimal melalui blog mereka. Faktanya, media massa mainstream yang semakin menunjukkan kecenderungan menjauh dari kepentingan publik tadi dan makin cenderung mengabdi pada kepentingan penguasa dan pilih modal, tidak dapat lagi mempertahankan arogansinya sambil berkata, kekuatan diseminasi informasi ada di tangan kami, hanya di tangan kami. Karena saudara-saudara sekalian, ranah maya, dunia internet yang diramalkan makin menuju kepada zero cost, makin murah, seiring dengan perkembangan online media, weblog, social network system, dan user generated content, telah memungkinkan siapa saja untuk bertindak sebagai produser dan creator, cerita dan berita. Mesin cetak dan antena transmisi radio dan televisi yang mahal telah masuk dalam rengkuhan teknologi digital dan membuatnya semakin terjangkau di dunia maya. Saat ini di ponsel Anda bisa mendengarkan radio Mercuries FM, Anda bisa menonton Metro TV, dan semuanya bergerak ke arah yang sama. Makin murahnya proses produksi media berbasis internet dan makin memudarnya privilege media tradisional. Tapi disinilah masalahnya, bagaimana membuat seluruh argumen itu tadi dan fenomena dahsyat evolusi media